Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dimana telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rezeki yang begitu banyak sehingga kita bisa selalu terus beribadah kepadanya hingga ajal menjemput. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang Gharaibul Quran, Gharibul Ayat, wa Muskilatul Ayat, dan Hamzah Qata dan Hamzah Wasl. Yang pertama adalah Gharibul Quran atau Gharibul Ayat. Yang pertama adalah imalah. Asal daripada imalah adalah mala yang berarti condong atau miring. Kemiringannya sekitar 80% dari fathah dan 20% dari kasrah. Sehingga suaranya lebih condong ke huruf E atau bervokal E. Seperti contohnya kata sate. Dan bunyinya terjadi antara fathah dan kasrah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terdapat pada kalimat majreha, terdapat itu adalah imalah. Jadi posisi imalah adalah 80% dari fathah dan 20% dari kasrah. Aslinya majriha, karena ada imalah di situ, maka dia itu condong 80% dari fathah dan 20% dari kasrah. Menjadi huruf vokal E. Jadi majreha. Yang kedua adalah ismam. Ismam secara bahasa adalah ikhfa'ul harakah bainal harakati wassakin. Yaitu meringankan penyebutan harokat atau baris antara huruf yang berharokat dan huruf yang sukun. Secara istilah, ismam adalah suara dengung murni sebagai isyarat adanya dhammah dari nun yang dibunyikan, atau memunculkan bibir dengan disertai dengung selama 2 harokat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pada kalimat la ta'manna itu adalah ismam, yaitu memunculkan bibir dengan disertai dengungan selama 2 harokat. Yang asal katanya adalah la ta'manuna. Yang ketiga adalah tasyil. Secara bahasa tasyil adalah mempermudah atau memperlunak. Sebabnya adalah karena adanya 2 hamzah yang sama-sama hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Bunyi dan suara dalam pelafalannya adalah antara hamzah dan alif. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Terdapat pada kata a'jamiyyu wa arabi, a'jamiyyu itu tashil, mempermudah dan memperlunak, disebabkan karenanya ada 2 hamzah. Aslinya adalah AA, 2 hamzah yang sama-sama hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Cara pelafalannya, hamzah pertama diucapkan atau dilafalkan secara sempurna dengan bunyi vokal 100% huruf fathah A. Kemudian hamzah yang kedua dilafalkan sekitar 1/3% disertai isyarat bibir. Jadi jami'u diisyaratkan dengan isyarat bibir. Yang keempat adalah naqal. Naqal secara bahasa adalah peralihan atau perpindahan. Dalam hal ini terjadinya perpindahan baris hamzah qata kepada alif lam ta'rif sebelumnya. Pada hakikatnya yang memiliki baris adalah hamzah qata. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Pada kalimat bi'salismu itu adalah nakot perpindahan hamzah, adanya hamzah qata yang berpindah ke alif lam ta'rif. Jadi asalnya bi'sa al-ismu. Jadi dikarenakan ada itu nakol perpindahan hamzah qata kepada alif lam ta'rif menjadi bi'salismu. Yang terakhir adalah sakta. Sakta ialah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Adanya sakta karena disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama adalah sebab harfi atau kalimat. Sebab ini hanya karena pertimbangan huruf atau kalimat semata, bukan karena yang lain. Contohnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jikalau tidak ada kata pada bal dan rona, maka akan terjadi penyatuan kalimat sehingga terkesan menjadi satu kalimat padahal keduanya merupakan kalimat yang berbeda. Jadi adanya sakta sebabnya sebab harfi atau kalimat adalah untuk membedakan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contohnya pada kalimat bal rona. Jikalau nggak ada sakta, maka seakan-akan orang yang mendengar itu adalah barona. Seakan-akan itu adalah bal dan rona itu adalah dua kalimat. Adalah satu kalimat menjadi satu. Yang B adalah sakta dengan sebab pengertian atau makna. Sebab ini karena pertimbangan makna. Apabila tidak ada sakta akan terjadi tumbang tindih makna atau makna suatu kalimat akan terputus. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jikalau kedua kata ini memiliki arti yang berbeda, iwaja yang artinya bengkok, sementara qayyima yang artinya lurus. Jadi jelas tidak boleh sama. Terlebih lagi konteks ayat ini berbicara mengenai agama, karena itu harus dipisah dengan sakta. Sekarang saya ingin membahas muskilatul ayat. Banyak ditemukan lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang aneh dalam bacaannya. Adapun maksud dari aneh di sini adalah bahwa ada beberapa bacaan ditulis dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah dan membaca Al-Quran pada umumnya. Namun kaidah yang biasa dalam biasa dalam bahasa Arab. Ini adalah salah satu tanda kemujizatan dan keistimewaan Al-Quran yang sangat tinggi, sehingga para ahli sastra tidak mampu menandinginya. Apabila ditelusuri tulisan yang ada dalam Al-Quran sekarang tidak ditemukan sedikit kesalahan, karena sudah dipersatukan oleh Mushaf Khalifah Utsman bin Affan. Walaupun dalam fase perkembangannya yang didoi perbedaan bacaan di antara para sahabat pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi dahulu kala muskilatul ayat itu, jadi dulu Al-Quran itu berbeda-beda antara orang Kufah, Qurannya orang Kufah dengan orang Basrah. Mereka contohnya alhamdu, mereka orang Basrah ngomongnya alhamdu, tapi orang Kufah alhamdi. Tuh. Jadi banyak perbedaan sekali gitu. Jadi makanya itu disatukan oleh Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Pada abad kedua Hijriyah, perbedaan bacaan Al-Quran ini masih berlanjut sampai dulu tanah Arab. Dalam hal ini penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan belum maksimal dan sempurna sebagaimana sekarang ini. Yang B, adanya perbedaan dialek atau lahjah bangsa Arab khususnya. Sekalipun demikian, umat Islam tidak boleh kecewa dan ragu-ragu sampai sekarang. Sekarang ini bacaan Al-Quran masih tetap eksis dan otentik melalui qiraah Imam Asim riwayat Hafiz At-Tariq Asy-Syatibi. Riwayatan qiraah Imam Asim riwayat Hafiz sampai sekarang masih mutawatir dan bisa dibaca oleh miliaran umat muslim di dunia. Muskilatul kalimah. Muskilatul kalimah secara bahasa adalah kata-kata atau kalimat yang sulit, serta istilah dalam ayat atau kalimat Al-Quran yang tertulis dalam rasamnya secara tulisan dan tidak terbaca sama seperti yang ditulis dalam rasamnya secara imla.
Oleh karena itu harus ditalaki secara langsung kepada guru ahli qiraah. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 125. Wa id ja'al dari wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Pada kalimat tahhiro ini adalah harus dibaca panjang ro-nya selama 2 harokat. Contohnya lagi adalah pada surat An-Najm ayat 51. Wa samuda fama abqa. Jika diwasal maka huruf dal dibaca pendek. Wa samuda fama abqa. Jikalau diwaqaf samud harokat samudnya itu dimatikan. Wa samud fama abqa. Contoh yang lain adalah pada surat Al-Ahzab ayat 10. Wa idza ghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dzununa. Jika dibaca waqaf, nun dibaca panjang. Jadi wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dzununa. Itu kalau dibaca waqaf. Jika lo dibaca wasal, nun dzununa ini dibaca pendek. Wa tadunnuna billahi dzununa hunalik. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir adalah, dan masih banyak lagi mushkilatul kalimah. Yang terakhir adalah hamzah wasal dan hamzah qata'. Hamzah qata' ialah hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasal dan ketika permulaan kalimat. Dinamakan hamzah qata' karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Tempat hamzah qata' berada pada selain hamzah wasal. Jadi yang dinamakan hamzah qata' adalah hamzah yang memutus kalimat. Sedangkan hamzah wasal ialah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam. Dan kata lain hamzah yang hanya dibaca di permulaan kalimat dan tidak dibaca di pertengahan kalimat. Contoh, adapun tempat hamzah wasal terdapat pada yang pertama alif lam ta'rif. Contohnya alhamdu. Di kalimat alhamdu itu adalah ada hamzah wasal karena itu adalah lam ta'rif. Yang kedua adalah pada fi'il madi, padinya fi'il khumasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya pada kalimat Fakultu astaghfiru rabbakum. Istaghfiru itu adalah hamzah wasal. Istaghfiru itu adalah hamzah wasal karena dia itu adalah fi'il madi khumasi. Yang terakhir adalah pada 7 isim berikut yang berada pada Al-Quran, yaitu ibnun, ibnatun, imratun, imraun, ithnani, ithnatani, dan ismun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jikalau ada kesalahan itu yang dari saya, dan yang benar itu yang selalu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.